Oke, selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini kita akan berbagi berbagi wawasan tentang kesejarahan tentunya. Jadi bagi teman-teman yang menyukai wawasan kesejarahan, wawasan sejarah, silahkan bergabung di channel ini dengan cara subscribe agar nanti kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Saya suka bertanya-tanya ya, kenapa pada waktu itu ya, pada waktu dulu ketika kita dijajah oleh Belanda ya, kenapa komunis kok menyebar sangat pesat di Indonesia kan gitu. Menyebar sangat pesat di Indonesia, para penduduk Indonesia sangat antusias dan mengikuti Partai Komunis setelah kita merdeka. Bahkan pada waktu itu kalau nggak salah tahun 1960 anggota komunis itu mencapai 3 juta ya. Di tahun 1955 ketika pemilu pertama dilaksanakan, Partai Komunis juga menempati urutan keempat sebagai partai terbesar di Indonesia. Bahkan di dunia itu partai terbesar ketiga ya, setelah Uni Soviet sama Tiongkok ya, sama Cina pada waktu itu. Nah, sering menjadi pertanyaan ya dalam kepala saya, kenapa kok komunis bisa cepat menyebar di Indonesia kan? Setidaknya ada beberapa alasan ya, kenapa komunis bisa menyebar begitu pesat di Indonesia. Yang pertama itu adalah ketimpangan sosial. Maksud ketimpangan sosial di sini kita ketahui bahwa ketika Indonesia sebelum merdeka ataupun ketika Indonesia setelah merdeka, di awal-awal kemerdekaan tentu kesejahteraan masyarakat itu belum sepenuhnya merata kan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolongkan oleh masyarakat miskin. Jadi masyarakat miskin, masyarakatnya itu banyak yang menjadi buruh, baik buruh tani ataupun buruh-buruh yang lainnya. Nah, itu kan makanan empuk dari paham komunis, makanan empuk dari paham sosialis ya, Marxisme-Leninisme itu makanan empuknya ya buruh, itu kan, makanan empuknya buruh. Karena mereka menjanjikan sama rata sama rasa kan, itu konsep komunis kan. Kekayaan negara, kekayaan alam itu akan dikuasai oleh kelompok buruh atau proletariat ya, atau grassroots ya, kalangan akar rumput. Nah, sehingga dengan janji-janji manis tersebut, maka otomatis para buruh yang ada di Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia waktu itu sangat cocok dengan apa yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh komunis seperti oleh Sneplit, oleh Semaun, oleh Darsono, Musso, Alimin, dan yang lainnya. Yang kedua, alasan kenapa masyarakat Indonesia pada waktu itu banyak yang berbondong-bondong masuk dan mengikuti PKI ya, Partai Komunis Indonesia, beserta organisasi-organisasi sayapnya seperti Gerwani, kemudian Sobsi dan lain sebagainya, karena budaya di Indonesia itu adalah budaya gotong royong ya. Budaya peninggalan Indonesia itu adalah budaya kekeluargaan, budaya bekerja sama. Tentu itu kan sangat hampir mirip ya bagi kalangan masyarakat yang tidak terlalu jeli melihat perbedaan antara paham komunis dengan kebudayaan kita yang gotong royong dan kekeluargaan bersama-sama. Tentu itu sangat sulit sekali untuk membedakannya, sehingga ya secara di bawah alam sadar ya, oh ternyata ini cocok dengan budaya kita, dengan tradisi kita kan gitu. Sehingga banyaklah yang masuk menjadi anggota komunis ya, menjadi paham komunis. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa masyarakat Indonesia banyak yang masuk menjadi keanggotaan komunis adalah ajaran agama ya, ajaran agama. Kenapa kok ajaran agama ya? Karena kan ketika Belanda datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah beragama ya, beragama Hindu, beragama Buddha, bahkan mayoritasnya kan beragama Islam. Di dalam Islam kan tokoh-tokoh ulama itu selalu memberikan wejangan, selalu berdakwah, selalu mengajak kepada masyarakatnya itu tentang harusnya pentingnya hidup rukun, pentingnya hidup bekerja sama, pentingnya hidup bersosial, setia kawan, hidup bersama-sama. Kan itu bagi masyarakat yang pemahaman terhadap agamanya masih lemah ataupun masih kurang, kemudian datang paham komunis, oh kok ternyata tidak terlalu jauh berbeda ya kan gitu. Bahkan kan banyak kalau kita lihat dari tokoh-tokoh komunis pada waktu itu banyak dari kalangan anak-anak para ulama ya, putra-putra para ulama sepuh, kemudian bahkan juga ada
ya yang ulama ya, yang ajengan gitu, yang titelnya ajengan yang masuk menjadi anggota komunis atau terpapar oleh paham komunis. Alasan yang keempat, kenapa komunis itu sangat mudah berkembang di Indonesia, salah satunya adalah bangsa Indonesia pada waktu itu punya musuh bersama. Siapa musuh bersama tersebut? Ya kapitalis. Belanda kan. Belanda pada waktu itu sebagai musuh dari bangsa Indonesia, musuh dari rakyat Indonesia. Mereka kan menerapkan kapitalisme di Indonesia, monopoli dan lain sebagainya, kan itu sistem kapitalisme. Nah, karena masyarakat Indonesia punya musuh negara kapitalisme, punya musuh Belanda, kemudian datang paham komunis, Snaplit kan dia walaupun dari Belanda itu penentang pemerintahan Belanda kan. Si Snaplit itu datang ke Belandanya itu, datang ke Indonesianya itu, ke Hindia Belandanya itu karena ingin menentang Belanda. Karena di Belandanya juga dia menentang sistem pemerintahan kapitalisme. Dia itu ingin menyebarkan komunisme. Karena di Belanda mentok, dia datang ke Indonesia dan ternyata di Indonesia cukup subur makmur ya untuk menerapkan paham komunis gitu kan. Karena masyarakat Indonesia juga kan anti Belanda. Nah, itu makanan empuk kan untuk mereka. Jadi karena masyarakat Indonesia merasa punya musuh Belanda yang kapitalisme dan paham komunisme tadi, ya menurut kebanyakan masyarakat Indonesia itu satu ide dan satu pemikiran. Bahkan mereka juga kan sampai diterima di SI kan, Sarekat Islam pada waktu itu, salah satu organisasi pergerakan terbesar di Indonesia. Karena itu punya musuh bersama. Kemudian yang kelima, alasan kenapa masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh paham komunis pada waktu itu adalah faktor dari tokoh penyebar paham komunis itu sendiri. Snaplit itu kan bukan orang sembarangan ya. Snaplit itu kalau di Belandanya itu salah satu orang yang sangat aktif ya, menyuarakan dan menyebarkan paham-paham komunis di Belanda. Dia pun itu sangat dekat sekali kan dengan Lenin ya, sangat dekat sekali dengan Lenin. Kemudian banyak tokoh-tokoh Indonesia juga yang terpengaruh, salah satunya Semaun. Semaun itu kan sangat terpengaruh pada konsep-konsep yang ditawarkan oleh si Snaplit itu. Darsono, seorang pelajar juga kan seperti itu. Kan si Snaplit itu pernah menjadi ketua kamar dagang di Semarang dengan gaji 1.000 pon pada waktu itu, yang kalau menurut nominal pada waktu itu sangat besar. Kamar dagang di Semarang itu kan kamar dagang dari Belanda ya. Tentu alirannya aliran kapitalis, tapi si Snaplit itu keluar dari sana dan lebih memilih untuk membela pribumi dalam tanda kutip ya. Nah di sana kan mendapatkan simpati dari Darsono, kemudian dari pelajar-pelajar, pemuda-pemuda Indonesia. Oh ternyata orang Belanda ada yang rela meninggalkan gaji yang cukup besar gitu kan di kamar dagang pada waktu itu, kamar dagang Hindia Belanda, hanya untuk membela pribumi. Itu kan pada waktu itu kan kondisi masyarakat Indonesia kalau diistilahkan ya semacam orang yang lagi terpleset di jurang kan, semacam orang yang lagi terpleset di jurang, ya apa saja kan diambil kan gitu. Mereka mencari metode, mencari ideologi, mencari paham, mencari cara bagaimana agar Indonesia bisa merdeka. Ya Snaplit menawarkan paham itu, ya tentu para pelajar juga langsung kan. Makanya banyak tokoh-tokoh Indonesia yang masuk atau terpapar oleh paham komunis pada waktu itu. Kemudian alasan yang terakhir kenapa komunis sangat mudah berkembang di Indonesia, sangat mudah mendapatkan pengikut massa di Indonesia adalah pengetahuan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang belum cukup atau kurangnya pengetahuan. Tentu kan kita kenal ketika kita dijajah oleh Belanda, sering diajarkan oleh guru-guru bahwa Belanda itu melakukan sistem pembodohan ya bagi bangsa Indonesia. Mungkin ada sedikit bisa bernapas itu ketika ada politik etis ya, politik etis diterapkan. Tapi kan itu belum sepenuhnya bisa mendidik masyarakat Indonesia dari yang buta huruf menjadi bisa membaca atau pengetahuannya bisa bertambah, hanya sebahagian saja kan. Itu jadi pemahaman atau penguasaan ilmu pengetahuan rakyat Indonesia yang masih sangat rendah pada waktu itu, mayoritasnya yang masih sangat rendah. Tentu itu menjadi makanan empuk paham komunis untuk menyebarkan ajarannya di Indonesia. Tentu saja bukan hanya paham komunis, paham-paham yang lainnya juga sama seperti paham kapitalis dan paham yang lainnya. Jadi
penting sekali bagi kita untuk belajar ya, untuk belajar secara tekun. Seperti di sekolah ada mata pelajaran PPKN dan yang lainnya itu bagi adik-adik ya yang masih sekolah atau bagi golongan para pelajar ya harus dibiasakan untuk rajin membaca, literate ya, literatnya, budaya literasinya harus ditingkatkan agar kita lebih melek. Ketika kita lebih mengetahui, wawasan kita lebih luas, maka kita tidak akan mudah dibodohi. Dan itu tidak hanya berlaku untuk masa lalu saja, tetapi juga berlaku untuk masa sekarang. Karena paham-paham kapitalis, liberalis, kemudian komunis, sosialis, dan paham-paham yang lainnya justru sekarang semakin banyak. Bila kita tidak cermat-cermat untuk membedakan ya, mana paham yang baik, mana paham yang buruk, ideologi yang baik, ideologi yang buruk, maka bisa-bisa kita akan mudah tercuci otak kita dengan paham-paham yang dapat menjerumuskan kita ke arah yang jelek ya. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Firman Historical Project.